Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Hari ini tentunya senang sekali kita kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Aduh, apa kabar semuanya yang ada di studio, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana semuanya, ibadahnya semua lancar-lancar? Rezeki lancar, urusan segala macam lancar, ya jalanan lancar. Macet. Nggak tahu kan, sama kan dari luar kita nggak tahu. Ya, pengen tahu segalanya lancar. Mas ya Dudu. Ya kan apa? Ya nggak. Mas Dudu gimana kabar nih hari ini? Mas Dudu sehat nggak sih? Ya sehat, emang sakit. Kalau sakit juga sakit. Ketawa sendiri kayak gitu deh. Emang kalau orang ketawa sakit, orang ketawa tuh sehat, bahagia. Ya Allah. Mas Dudu beneran nih yakin Mas Dudu sehat? Senyum-senyum ketawa-ketawa kenapa sih? Karena Mas Bedu tuh bersyukur Zara. Abis bulan Ramadan terus ibadah Mas Bedu tuh jadi semakin sering, jadi semakin banyak gitu. Pokoknya kebut banget dah. 300 km per jam ibadah Mas Bedu. Buset, kebut terus. Waduh, kok bisa kayak gitu sih Mas Ya Bedu? kan, insya Allah nih Mas Bedu mau nyusul Cak Agus Hatam. Masya Allah, amin. Hafiz. Amin, Masya Allah. Cita-cita ya Allah. Cita-cita ya Allah ya. Iya. Tapi emang bisa sengebut gitu Mas Bedu, hati-hati. Iya. Ntar nabrak loh, ngebut-ngebut. Oh insya Allah Mas Bedu ya, merindukan surga lah insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga, kayak yakin dah surga dah insya Allah dah. Yakin bener Mas Bedu? Iya, di skrip sih suruh yakin di skrip. Oh jadi kita harus yakin. Tapi bener kata Mama tuh kan waktu itu kita kalau ibadah yakin ini pasti diterima Allah sama ibadah kita dan insya Allah kita masuk surga, yakin aja dulu ya. Iya yakin masuk surga tapi ya pokoknya yakin masuk surga dah. Tapi boleh nggak ya yakin kayak gitu ya Mas Budi ya? Ya nggak, pokoknya kan kita kan merindukan surga. Masya Allah. Gitu. Jadi bener ya dia masuk surga ya bukan yang lain ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah wabarakatuh. mau kemana? Mau ke surga, Mau surga. masuk dalam surga insya Allah kelak Mas nanti. Budi mau duluan ke surga katanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng ya Dudu. Amin ya Allah. Surga. Surga yang dirindukan mah, lagi bahas surga yang Nggak usah dirindukan. surga Firdaus lah, minimal surga aja mah. Gak muluk-muluk deh mah gitu. Ya surga itu kan banyak tingkat. Masya Allah ya mah. Silahkan mah. Surga yang dirindukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Surga yang dirindukan. Dimanapun kita berada, kalau yang ditanya orang normal, karena ada orang yang abnormal. Kalau yang ditanya orang normal, hai hadirin sekalian, Anda pengen masuk surga apa neraka? Kalau orang normal jawab Surga. Tapi ada orang abnormal pengen masuk neraka. Banyak artis di sana katanya. Ya Allah. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik, kita insya Allah orang yang normal. Bisa bikin acara kata di sana. Kita ini pengen masuk ke dalam surganya Allah. Rindu kita pengen surga. Bolehkah kita berharap masuk surga? Boleh. Boleh mah. Allah yang perintahkan. Kita silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang-orang takwa. Artinya segera minta ampun dengan dosa. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia yang dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia yang tidak punya dosa. Segera kita minta ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa segera? Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Jangan sampai keburu mati. Iya mah. Segera. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa dikatakan luasnya surga, seluas langit dan bumi? Karena manusia terbatas. Lihat Jakarta kayak lega. Masya Allah.
Pergilah kita ke Surabaya naik mobil, naik tol sekarang. Panjang banget tuh perjalanan. Lega banget. Itu pengetahuan manusia terbatas. Maka dibatasi di sini yang luasnya surga seluas langit dan bumi yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Abu Hurairah mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Rasul mengatakan orang-orang yang soleh akan diberikan kenikmatan oleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kenikmatannya? Surga yang belum pernah dilihat dengan mata, yang belum pernah didengar dengan telinga, keindahannya surga yang belum pernah terpikirkan dengan hati manusia. Artinya semua lebih indah, lebih baik, lebih bagus dari yang selama ini dipandang mata kita. Masya Allah. Lebih indah, lebih bagus dari yang selama ini dengar oleh telinga kita. Lebih indah, lebih bagus dari apa yang dipikirkan oleh kita, itulah surga. Semua kita mengharapkan surga, tabarakallah. Boleh. Tapi persyaratan masuk ke dalam surga wajib kita penuhi. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari kalau kita merindukan surganya Allah, maka haruslah kita jadi orang yang beriman. Amin. Haruslah kita jadi orang yang beramal soleh. Kalau cuma iman tanpa amal soleh, ini tidak akan cukup masuk surga. Karena amal soleh realisasi daripada keimanan kita. Karena manusia lahir ke alam dunia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, hablum minallah. Yang kedua buat bermuamalah. Khalifatullah fil ardh. Jadi kalau kita merindukan surga, syarat masuk ke surga penuhi oleh kita. Jadikan diri kita orang beriman. Bagaimana rukun iman? Ada berapa rukun iman? Bagaimana iman kepada Allah? Iman kepada malaikat dan seterusnya. Sampai iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini harus dipenuhi oleh kita. Bagaimana kita bermuamalah? Tanya dengan diri kita masing-masing kalau rindu surga. Benar belum kita bergaul dengan orang tua? Suka ngelawan orang tua enggak? Benar enggak melayani suami? Benar enggak melayani istri? Ini jangan hanya merindukan surga. Syaratnya tidak dipenuhi oleh kita. Masya Allah, luar biasa. Ini yang harus kita penuhi biar benar-benar kerinduan kita ke dalam surganya Allah itu benar-benar diberikan oleh Allah agar kita tidak ada penyesalan untuk kembali ke alam dunia. Karena dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang sudah meninggal dunia dia menyesal. Ya Allah, berikan kesempatan hidup agar aku memperbaiki kehidupan saya. Kan itu sia-sia. Tidak akan bisa kesempatan lagi. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang masuk dalam surga nanti kelak ya. Dan termasuk juga orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Oke. Selain kita kan kembali lagi jamaah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Surga yang dirindukan. Berarti ada juga dong mas surga yang tak dirindukan. Kalau iya. istilah mah kalau karena ada surga yang merindukan kita. Kita pun merindukan surga. Masya Allah. Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Tahlil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Kalau kita merindukan surga wajar. Tapi surga yang merindukan kita itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Siapa mereka? Rasul mengatakan tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau dalam seharian dia belum baca Quran, dia mikir-mikir, ada yang kurang ya perasaan hari ini apa yang belum saya kerjakan? Oh iya, belum baca Quran. Kalau dia sudah biasa baca Quran, tidak baca hari ini, ada kehilangan. Nah, orang yang hobi membaca Al-Quran, kalau Al-Quran belum dia baca, merasa kekurangan, apalagi hafal Al-Quran di mereka-mereka. Asal kelakuannya sesuai dengan kelakuan Quran, insya Allah penghuni surganya. Makanya kita berbaik-baik sama mereka. Tapi diri kita juga harus baik, jangan nebeng doang. Siapa tuh nggak dibawa mereka lupa sama kita. Iya benar-benar ya. Nah, jadi Quran itu bukan hanya dibaca, tapi ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Itu Quran.
Kita kebanyakan di bulan Ramadan kemarin nih, Masya Allah, yang namanya Quran kadang-kadang mereka balapan baca Quran. Balapan, biar hatam nih mah. Nah, biar hatam. Bagus daripada kagak baca. Iya mah. Lumayan. Wahafidhi lisan, orang yang menjaga lisan. Karena yang namanya lidah itu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata ngegeletak, telinga ngegeletak, bolong, hidung bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak. Lidah kecil, tidak bertulang, disimpan di tempat yang sangat tersembunyi, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan sembarangan ngomong. Wahafidh lisan, orang yang menjaga lisan itu dirindukan surga. Masya Allah. Kenapa? Lisan berhubungan dengan iman. Iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong benar, mendingan lu diam. Ya. Pilihan dua. Ya. Kalau bisa ngomong sok, ngomong mana sok, ngomong yang benar. Kalau nggak bisa, mendingan lu diam. Diem aja. Ini mah ada orang bawel ngecebrak ngomong. Ya Allah. Puyeng gue. Iya, iya. Sekarang lisan sudah menjadi tulisan ya, Maya? Dulu Komentar. dengan lidah, Oh, iya. sekarang dengan iptek berubah menjadi ini Apalagi? sama. Mulut no harimau. Gara-gara mulut bisa ditabok orang, gara-gara mulut bisa dipenjara, Iya. gara-gara mulut bisa mitnah orang, gara-gara mulut bisa di PHK dari kantor, Iya mah. gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Dibunuh. Tuh jaga diri kita. Nauzubillah. Masya Allah, wahafidhi lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya itu dirindukan oleh surganya Allah. Masya Allah. Rasul bersabda, kalau ada dua ini yang terpenuhi oleh kalian, jaminannya surga. Satu, yang bisa menjaga di antara dua bibir, yang bisa menjaga di antara dua pahanya, orang tadi jaminanku surga. Masya Allah. Artinya kalau orang bisa menjaga mulut, jangan ngesebrek wae, ngomong melulu. Ya nggak perlu diomongin dulu, ada orang yang ngomong wae kan. Enak gue juga ngedengernya. Apa aja diomongin capek. ya, Ma? Yang apa diomong aja. Itu nggak bakal masuk surga. Yang kedua, yang tidak bisa menjaga kemaluannya di antara dua paha, kemaluan. Iya mah. Jadi kalau bisa dua-duanya dijaga, lidah di antara dua bibir, kemaluan di antara dua pahanya, dia bisa menjaga dengan baik karena Allah, Rasul menjamin masuk surga. Tabarakallah. Tapi orang yang mulutnya ngecebrak melulu, tidak bisa ngomong, tidak jamin surga. Orang yang berbuat zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bani Israil 32. Jangan mendekati zina, zina itu perbuatan keji dan perbuatan hina. Yang ketiga, siapa orang yang dirindukan surga? Wamut imil ji'an, orang yang beri makan kepada orang yang lapar. Ini simbol. Simbol. Bukan hanya ngasih makan, membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Punten, siapa yang harus kita tolong? Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Al-Baqarah 215. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang napakah yang baik, orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Kita lihat kemampuan ekonomi kita. Iya mah. Tolong orang tua, tolongin. Ya. Mertua urusin. Keluarga dekat, kakak, adik, paman, bibi, encang, encing, itu tolongin sama kita. Ini ditolongin. Tetangga, kalau misalnya punten dalam tanda kutip sampai dia nggak makan gara-gara nggak punya duit buat beli beras, Ya beliin sama kita beras. Iya mah. Ini tempatnya surga. Masya Allah. Makanya Rasul bersabda, kalau ada orang tidur lelap karena kekenyangan, tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan, dia bukan golongan umatku. Kalau pengen dirindukan surga, harus kita hiruk dengan lingkungan. Lihat tetangga kita. Iya. Jangan menyakiti dengan mulut, jangan menyakiti dengan tangan. Wallahu la yu'min. Wallahu la yu'min. Wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa? Orang yang menyakiti tetangga dengan mulut maupun dengan tangannya. Suka ada tetangga yang nyinyir kan? Banyak, ngecebrek wae. Jauh di surganya Allah. Boro-boro dirindukan surga. Iya. Nggak bakal bau surganya juga nggak Ya mencium, nggak Allah. bakalan. Iya, iya. Jadi orang yang selalu menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang lain, niatnya ikhlas karena Allah tanpa pamrih. Orang ini dirindukan surganya Allah. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Yang keempat, siapa yang dirindukan surga? Washoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang mana? Puasa yang terpenuhi syarat rukunnya puasa. Karena puasa ada 3 kelas. Puasa umum, paling murah.
Cuman nggak makan, nggak minum, nggak campur. Ngomongin orang jadi, ngarumpi heeh. Apa Hutang jalan? kagak dibayar-bayar. Sama laki ngelawan, sama bini judes, sama mertua koret, sama ipar melengos. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Oh. Hati-hati. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ji' wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa pada puasanya kecuali lapar haus doang. Yang kedua, puasa khusus tandanya 5. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya ikut berpuasa, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki puasa. Masya Allah. Yang kelima, tidak makan yang subhat apa yang haram. Nah, ini puasa khusus. Khusus. Lebih baik dari yang satu. Puasa ini minimal yang akan menyelamatkan orang tadi dari azab neraka dan dirindukan surga. Wasoimina fi syahri Ramadan. Apalagi puasa yang ketiga, khususil khusus tandanya 6. Tidak makan, tidak minum, tidak campur di siang hari. Seluruh tubuhnya ikut berpuasa, tidak makan yang subhat apalagi yang haram. Seluruh alam pikirannya tertuju hanya mengharapkan ridhonya Allah. Inilah orang yang dirindukan surga. Makanya Allah berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azzibihi. Semua amalan turunan Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Ibadah yang lain orang lain bisa lihat. Tapi puasa yang tahu hanya Allah dengan orang yang bersangkutan. Makanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana azzibihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Hanya Allah yang tahu dengan diri kita. Betul. Orang ini bisa jadi bohongin. Kita habis makan mie, pura-pura keluar dielap bibirnya. Padahal masih ada minyaknya sih. Iya gitu. Jadi hanya Allah yang tahu. Makanya wasoimina fi syahri Ramadan yang nomor 4 golongan manusia yang didudukan oleh surganya Allah yang puasa di bulan Ramadan. Makanya sebelum puasa nih Bedu Zahra kita pelajari dulu. Iya. Syarat rukunnya apa? Yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan pahala puasa apa? Biar puasa kita sempurna sehingga insya Allah kalau sudah baik maka bukan kita yang hanya merindukan surga tapi surga yang merindukan kita. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, kalau seandainya seperti yang Mas Bedu tadi di awal pas opening mah, Mas Bedu yakin nih Mas Bedu masuk surga, boleh nggak mah? Kita harus yakin gitu kita masuk surga gitu mah. Yakin, tapi keyakinan kita ada syaratnya. Kayak macam masuk surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun walladzina hum lis-sholati khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu baru 5. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Syaratnya apa nih masuk surga Firdaus? Yang pertama kalau sholat khusyuk. Yang kedua tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Yang ketiga selalu mengeluarkan zakat dan sedekah. Yang keempat menjaga kehormatan dirinya. Tidak pernah selengean, tidak pernah jadi pelakor, tidak pernah jadi pebinor. Kemudian kalau mereka berbuat zina itu urusan mereka. Yang menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya, yang menunaikan janji-janji mereka. Kemudian yang mengerjakan sholat mereka, didawamkan sholat mereka. Nah inilah yang oleh humul warisun diwariskan kepada mereka apa? Surga Firdaus tuh. Syaratnya udah berapa? Udah 8 tadi aja udah itu. Iya, terpenuhi nggak syaratnya oleh kita? Ya. Sekali lagi jangan kita merindukan pungguk merindukan bulan. Syaratnya terpenuhi enggak? Terpenuhi dulu karena ya, sudah jelas syaratnya kata Allah dalam surat Al-Mu'minun dari 1 sampai 11 itu syaratnya sudah 8. Iya, baik kalau begitu Mat. Terima kasih ya Mama ya. Tausiahnya Mas Bedu dan juga Jamani Studio. Siapkan pertanyaan ya. Nanti silakan ajukan kepada Mama. Nah, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, Zara kita langsung beri kesempatan aja ya. Iya. Buat jamaah untuk bertanya kepada Mama Dede. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Maharani dari Stai Selang Tabur. Saya ingin bertanya Mama. Mangga. Apakah kita akan setelah kita mati, apakah kita akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita, kerabat kita di surganya Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau kamu orang beriman, anak turunan kamu orang-orang beriman, aku susulkan mereka tidak akan merugikan kalian sedikit pun.
Artinya kalau bapaknya, emaknya, anak-anaknya semua orang beriman, misalnya bapaknya meninggal dunia duluan, emaknya meninggal dunia duluan, maka anak keluarga disusulkan oleh Allah tidak merugikan kalian sedikit pun. Akan disusul kalau sama-sama beriman. Berarti Makanya didiklah anak keluarga kita untuk beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. kalau kita pribadi bisa menjadi syafaat buat keluarga kita nggak sih, Mam? Bisa. Bisa ya, Mam? Misalnya kayak macam orang yang banyak bersedekah. Itu bisa menarik keluarganya. Misalnya orang anak-anak yang hafal-hafal Al-Quran. Itu bisa menarik keluarganya. Bukan cuma keluarga, bahkan teman-temannya bisa, Mam? Bisa. Makanya pergaulan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Karena dikatakan begini. Ketika kita ini meninggal dunia. Masuk ke alam akhirat. Ada yang di surga, di neraka. Ada. Terus ada orang yang masuk surga. Dia nengok-nengok. Ditanya sama Allah. Kenapa? Kok teman saya yang haji nggak ada? Teman yang umroh nggak ada? Teman yang di masjid taraweh nggak ada? Kata Allah, sono cari tuh. Teman-teman kamu keluarkan dari neraka. Ditarik, dikeluarkan. Jadi teman pun bisa membawa teman yang lain yang sudah masuk neraka untuk ditarik ke dalam surganya Allah. Ya udah mudahan Mama ntar jangan lupa kalau di surga ya, Maya. Kalau bisa Amin, mudah-mudahan ya sama-sama. Ajak-ajak bedu ya. Amin, mudah-mudahan sama-sama. Berarti kalau ajak-ajak bedu, tak bedu mulai di neraka dong kalau gitu, Pak. Kalau ada yang Mama nggak nemuin bedu ya, Maya. Kita bareng-bareng ya gitu. Nah, begini aja. Amin. Kita dari sekarang berusaha Iya. agar kita meraih surganya Meraih Allah. surga Allah. Makanya syarat-syarat di mana yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan surganya Allah. Itu Amin. kita penuhi bareng-bareng. Ya memang Tuh. surga yang dirindukan, semua orang merindukan surga ya, Maya. Seperti itu. Kita ke situ larinya insya Allah. Kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga ya, Maya. Amin. Amin ya Amin, Allah. amin, amin. Jadi kamu juga tadi sudah puas dengan jawaban Mama ya. Oke, mudah-mudahan puas. Insya Allah kamu bisa ketemu orang tua kamu, keluarga kamu di surga. Begitu juga sebaliknya ya, kalau nanti kita memang sudah sama-sama. Bareng-bareng seluruh Bareng-bareng. keluarga orang-orang yang beriman. Amin ya Allah. Amin. Baik Mah, kalau begitu Mama boleh istirahat dulu ya Mah. Oke. Nah, alhamdulillah nih Luar biasa ya jamaah. Zara ya, tadi tausiah Mama ya. Iya, semoga apa yang disampaikan oleh Mamah Dede tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Masya Allah. Mas Bedu semangat banget sih jawabnya. Dari tadi juga Zara perhatiin Mas Bedu semangat banget dengerin tausiah Mama ya. Iya dong Zara, kita tuh harus tetap sehat dan bersemangat ya. Ya, jadi kita nggak boleh lemes, nggak boleh lesu. Setiap hari tuh harus sehat dan semangat Zara. Wah iya bagus tuh Mas Bedu. Tapi Mas Bedu rahasianya apa sih Mas Bedu? Kayaknya Mas Bedu kan semangat terus nih tiap hari. Zara aja masih pagi gini udah lemes, udah capek rasanya di badan Mas Bedu. Yakin nih Zara mau tahu? Yakin. Pas banget nih Zara. Mas Bedu punya rahasia buat menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga secara maksimal. Wah apaan tuh Mas Bedu? Yang paling penting Zara itu pola hidup sehat dan bahagia. Nah selain itu Zara, Mas Bedu juga punya minuman susu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Zara. Wah Mas Bedu punya susu? Beneran punya Mas? Ya punya Zara, tapi bukan susu yang itu Zara. Ini bener-bener susu ya. Susu steril, kemasan praktis, enak dan mudah dibawa kemana-mana. Namanya ini dia. Susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan kurma. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus menyiapkan nutrisi untuk tubuh kita dengan yang double manfaat Zara. Karena zaman sekarang yang biasa-biasa aja nggak cukup. It's not enough. Wih, Masya Allah. Nutrisi dari susu steril aja. Udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi ditambah dengan nutrisi kurma. Wah, Zara mau dong Mas Bedu. Supaya Zara makin semangat jalanin hari-hari yang panjang. Iya Bedu. Ngomong-ngomong susu steril, Mama jadi ingat susu steril 7 kurma yang Bedu kasih kemarin Mama. Mama bagi lagi dong. Iya, Mau. Zara juga Mau. mau dong Mas Bedu. Tenang. Buat Mama, buat Zara ada semua kebagian. Nih, mohon maaf, ini buat Zara, buat Mama nih. Hatur nuhun. Iya, nah ini buat Zara. Nah ini buat Bedu deh. Ini buat Zara. Oke, terima kasih Mas Bedu. Yuk. Kita minum yuk. Ayo minum sama-sama, Mah. Bismillah dulu. Yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu Jahra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Rasanya enak ya Bedu, nggak hambar. Anak-anak pasti suka. Iya mah, bener banget. Zahra suka banget nih Mas Bedu. Kurmanya terasa banget. Tapi Mas Bedu, susu steril 7 kurma ini emangnya boleh diminum sama anak-anak? Oh tenang Zara, susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Dan baik juga untuk diminum oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bener kata Zahra Bedu, kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh pemirsa, Mama aja suka. Pemirsa juga harus cobain di rumah ya. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan berkhasiat. Siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Apalagi di zaman sekarang Bedu, yang biasa bisa gak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Baik, jangan kemana-mana, selain ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baiklah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari jamaah di studio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda dari Sta Islam Tabur. Mah, galau mah. Ada apa Enda? Izin bertanya mah. Ku izinkan. Saya mau menanyakan apakah di surga nanti semua orang itu usianya sama rata. Katanya semuanya berusia 25 tahun. Kalau kayak gitu termasuk orang tua sendiri juga sama gitu. Betul. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman orang yang masuk surga tidak ada nenek-nenek. Usia mereka rata-rata 30 sampai 33 tahun. Dia lagi sedang kencang-kencangnya. Ya seperti itu. Makanya ketika ada seorang nenek-nenek bilang, ya Rasulullah saya semua kerjakan perintah Allah, perintahmu. Saya hindari apa yang dilarang oleh Allah, dilandang olehmu ya Rasulullah. Apakah saya berhak masuk surga? Rasulullah bercanda, enggak nek. Enggak ada nenek. Enggak ada di surga mah nenek-nenek. Tuh nenek-nenek nangis. Rasulullah mengatakan, nek jangan nangis dulu. Udah sesenggukan sedih, dia udah ibadah sungsang sumbel. Tapi masuk surga. Rasul mengatakan, di surga nggak ada nenek-nenek. Semua berubah jadi orang muda antara 30 sampai 33 tahun. Wah, berarti mama nanti pas di surga nggak begini ya mah? Mudah-mudahan harapan sih masuk surga. Tapi jangan sotoy jadi orang. Sotoy, syaratnya ya. Sudah terpenuhi belum anak kita. Betul. Insya Allah mudah-mudahan kita penuhi. Kita rame-rame kru yang di atas yang di panel semua kita berangkat masuk surga. Semoga Allah meridhoi kita. Makanya sekarang melangkah sebelum datang kematian, perbaiki kehidupan. Tadi Enda nanya, apakah ibu-ibu kita, nenek kita betul semuanya berubah menjadi muda? Bisa membedakan, jangan mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Itu urusan Allah, lu mati aja belum. Jadi jangan mikirin yang bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tapi Allah mengabarkan di Quran, orang yang masuk surga rata-rata usianya 30 sampai 33 tahun. 33 tahun, Masya Allah. Mah, kalau tadi kan pertanyaannya kalau yang tua menjadi muda. Nah kalau misalkan nih Maya, yang dari bayi sudah wafat, masih bayi. Nah itu nanti dia ketemu di surga misalnya dia langsung dewasa mah? Wallahu alam itu pun sama. Tapi yang jelas begini, sejarah mengatakan. Ada seorang ibu pelit banget, ibu ini. Nggak pernah sedekah, koret banget. Suatu saat dia pernah bersedekah dengan hanya kain perca, kain lap gitu yang jelek. Terus masuklah ke dalam akhirat. Dikatakan, ketika orang rame-rame datang, dikasih minuman, antri itu yang minta minuman, yang minta makanan di antri. Ibu ini bengong aja di kejauhan, nggak dibagi. Karena tidak ada jatah dia saking koret-koretnya. Orang yang hidup di dunia selalu berbagi, dapat kebagian antri, makanan, minuman antri. Kemudian ibu tadi mojok aja barangkali. Nggak dikasih minuman. Nggak dipanggil nama dia untuk mendapatkan minuman dan makanan. Anaknya yang mendapatkan makanan dan minuman ini tidak tega melihat ibunya mojok, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak didaftar-daftar, nggak dipanggil namanya. Lalu anak tadi nyela. Mungkin kalau kita ngambil gayung, ngambil minuman. Lalu diberikan sama ibunya yang mojok. Dengan kudrat iradat Allah dikatakan tangan anak tadi dipukul. Tak. Jatuh. Sampai semper tanaknya. Kemudian minumannya tumpah, makanannya tumpah. Ternyata dia terbangun itu hanya mimpi.
Dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya semalam mimpi begini. Ibu saya mojok, saya ambilkan makanan minuman. Begitu saya kasih, diasongin ke tangan ibu saya. Ada yang mukul tangan sampai ngempleh ini. Tahu nggak ngempleh? Ngampleh tangannya. Iya. Rasulullah mengatakan, karena engkau orang yang dermawan. Ibumu orang yang pelit. Terus anak tadi nanya, ibu terik matahari cuman megang serebet doang. Rasul mengatakan saking pelitnya ibumu nggak pernah berbagi, nggak pernah bersedekah, selamanya hanya dia berbagi karena percaya yang jelek itu. Makanya itulah yang hanya menaungi dia. Makanya dia tidak berhak dengan makanan dan minuman. Itulah karena dia tidak berhak saking pelitnya di dunia. Ketika anaknya nolongin di akhirat, memberikannya udah nggak dapat pertolongan. Nah, dari situ dia banyak berdoa. Masya Allah, makanya dikatakan di dalam surat As-Su'ara ayat 88-89. Dikatakan oleh Allah, akan datang suatu hari di mana anak cucu turunan tidak berlayan paum malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta anak turunan nggak berguna, cuman orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Anaknya pengen nolongin emaknya, nggak berguna karena emaknya emang koret. Iya. Gitu. Sampai diteplak tanya apa semper. Seperti Baik, itu ya, Mira, Mama. silakan. Baik, kalau begitu Mama terima kasih tausiahnya Mama. Nah, jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Masya Allah. Surga adalah tempat yang sangat diidam-idamkan dan dirindukan oleh seluruh umat muslim. Saya, Anda, kita semua pastinya sangat menginginkan untuk masuk surga kelak. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan Mama, bahwa kita sudah seharusnya dan yang menjadi kewajiban kita di dunia ini untuk memenuhi semua syaratnya yang sudah diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan di dunia dan kita tabung nantinya untuk menjadi syarat masuk surga. Nah, marilah kita berdoa agar insya Allah seluruh hajat-hajat kita dan juga keinginan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan Mama. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua penghuni-penghuni surgamu ya Allah. Amin. Insya Allah selama ini kami penuhi syarat-syarat yang kau ajukan kepada kami. Kami menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang soleh dan solehah. Karena engkau pun berjanji orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan masuk ke dalam surgamu ya Allah dan kekal abadi dalamnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu. Karena engkau berjanji orang yang bertakwa kepadamu tempat adalah surga yang luar biasa nikmatnya ya Allah. Yang belum pernah terlihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, belum pernah terpikirkan oleh hati keindahannya. Ya Allah, jadikan kami orang yang baik. Innal abrara lafi naim. Orang yang selalu berbuat baik tempatnya nikmat dalam surgamu ya Allah. Jadikan kami jadi orang baik. Kalau selama ini kami kurang baik, tolong ya Allah berikan kepada kami hidayah agar kami menjadi orang-orang yang baik. Ya Allah, kami pun bermohon kepadamu agar kami jadikan orang yang beriman kepadamu, beriman dengan Rasulmu, bersedekah dengan harta dan jiwa. Karena engkau menjanjikan dalam surat Shaf ayat 10, 11 dan 12, orang yang beriman kepadamu, beriman dengan Rasulmu, bersedekah dengan harta dan jiwa, tempatnya surgamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk darimu. Hindarkan seluruh godaan setan yang menghalangi kami untuk masuk surgamu ya Allah. Yakinkan di hati kami inilah jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, seperti biasa Mas, sebelum pamit ada Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat.
Oke, baiklah. Terima kasih buat nasihatnya, ilmunya dan juga tausiahnya. Zahra, terima kasih ya. Sama-sama Mas Madu. Bawi, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari STI Lancabur. Oke, dan sekali lagi terima kasih Jabat telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga ikuti dan follow terus akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.